mudah-mudahan anakku sekalian yang Bapak banggakan dan sayangi, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Catat ya, nanti cuma depan satanya. Hari Jumat apa? Kisah, tulis kisah. Kisah, ya. Jadi ada sebuah kisah penggali kubur, tukang gali kubur, ya. Kalau ada orang meninggal, yang bikin galian kubur dia. Ini kejadian di kompleks pemakaman masyhur di Damaskus. Pemakaman ini penuh dengan ulama, aulia, serta syuhada, pahlawan. Ini kuburan khusus nih. Kuburan khusus. Penggali kubur ini ceritanya didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu memintanya untuk menggali kubur. Siapa yang minta? Perempuan kepada menggali kubur. Tak lama setelah menggali kubur, perempuan itu beserta beberapa pelayat yang nggak banyak sih jumlahnya yang membawa jenazah itu, diturunkanlah jenazah itu ke samping liang lahat. Yang main HP sambil apanya ya. Jenazah ini kemudian diturunkan di samping liang lahat. Namun tiba-tiba si penggali kubur ini melihat taman surga yang indah. Ini orangnya turun nih, ya. Dia dilihat di bawah itu ada taman surga. Ceritanya begitu. Lantas ada dua malaikat, ya. Ada dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya lahat. Nah, sampai akhirnya jenazah itu, ya, si penggali ini karena melihat dua malaikat membawa jenazah dan pergi dari sempitnya lahat, seketika ia pingsan saking terkejutnya. Apa iya penglihatan saya ini? Ada taman surga. Itu dua malaikat, artinya apa? Membawa jenazah itu tidak jadi dikubur karena melihat sempitnya liang lahat tersebut. Pingsan nih penggali kubur itu. Tatkala siuman, tahu siuman? Apa siuman? Siuman tahu? Pingsan sadar, itu siuman namanya. Oh, saya tag bahasa Indonesia ini, kosakata bahasa Indonesia. Siuman itu pingsan sadar. Siuman, si Safa habis dicium sama si sadar, pingsan. Habis pingsan bangga. Oh, nikmat jadi cium sama si Bagas. Itu siuman namanya. Tatkala siuman, dia ditanya,
Apa yang menyimpangmu, wahai penggali kubur? Ya. Ia menceritakan kejadian itu, si penggali ini cerita itu. Ya kayak orang inilah ya, di luar sadar imajinasi. Ceritalah akhirnya si penggali kubur itu bahwa dia melihat taman surga indah, tapi di satu sisi ada dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari liang tersebut karena sempitnya liang lahat itu cerita tuh. Nah, selang beberapa bulan akhirnya perempuan itu datang lagi dan meminta ia menggali kubur lagi. Datang lagi itu perempuan itu, gali lagi dong kuburan gitu kan. Penggali itu pun menggali kuburan. Lantas datanglah si perempuan itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh si penggali itu, seketika terjadi lagi hal yang sama. Apa itu? Melihat taman surga dan malaikat membawa jenazah itu. Ia pun kembali pingsan. Ketika siuman, ia mengejar perempuan itu dan menanyakan beberapa hal. Mbak, Bu, sebentar Bu. Ini yang ibu bawa jenazah dua ini kok bisa sama ya? Imajinasi saya itu. Jadi terlihat taman surga, tapi di sisi yang lain ada dua malaikat membawa jenazah itu. Tidak jadi dikubur di situ, tapi melihatnya sempit. Lantas ditanyalah sama penggali ini kepada perempuan itu, apa yang sebenarnya mereka lakukan berdua ini sehingga mendapat keistimewaan seperti ini. Saya lihat ini ada taman surga di saat mau dikubur. Ada orang ganteng lagi ceramah, Habib Bahar ceramah. Akhirnya apa ini dua jenazah ini, wahai Bu, yang dia lakukan semasa hidupnya? Perempuan itu lantas menjawab, Pak, ini anak saya. Anak saya ini. Oh, anak ibu. Kupikir orang lain. Makanya saya antar, Pak. Saya ikut nguburin. Oh, anak ibu. Coba Bu, tolong ceritain dong. Ceritalah si ibu ini, anak yang pertama ternyata seorang santri. Tahu santri? Yang cari ilmu di pondok pesantren Zaitun. Dan yang kedua, yang baru saja meninggal adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu. Yang satu santri, yang satu tukang kayu. Ini hebat bro. Sampai penggali kubur ini bingung. Di saat mau dikubur,
saat mau dikubur ada ini sih. Si tukang kayu ini itu menafkahkan hasil kerjanya ini untuk saudaranya yang tadi santri itu, ngerti nggak? Adiknya santri, abangnya kerja, ya. Hasil kerja kerasnya dia biayai untuk adiknya yang lagi nyantren, itu loh. Allah panggil tuh dua-duanya meninggal dunia. Lantas kontan saja lanjut. Lantas ia pergi ke masjid Jami atau masjid yang menjadi tempat mengajarkanku dan leluhurku. Jadi dia nyantri nih, santri di pondok pesantren Masjid Jami atau namanya kiainya namanya Syekh Said Al-Burhani. Bener ya? Yang ngedengerin awas anggatannya ya. Ternyata masuk pesantren ini luar biasa. Kiai ini seorang alim, seorang syekh Damaskus. Akhirnya si penggali kubur ini menceritakan kisahnya di depan kiainya tadi. Kiai yang tadi, yang anaknya santri meninggal, cerita tuh begitu. Akhirnya apa? Dengan perantaraan itu penggali kubur ini akhirnya, Syekh, tolong bisa nggak saya nyantri di sini bersama Syekh? Oh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Akhirnya tekun beliau ini belajar ilmu pada kiai tersebut. Nah, penggali kubur ini kemudian Allah takdirkan sebagai syekh. Nama syekhnya adalah Abdurrahman Al-Hafar. Hafar itu apa? Tukang gali. Karena dia melihat takjub kepada santrinya ini yang meninggal tadi di saat dia masih jadi penggali kubur. Ini keren luar biasa. Ketika mau dipendam itu jenazahnya, itu terlihat taman surga. Karena melihat itu, batu penggali kubur malah masuk menjadi muridnya syekh yang menjadi anak yang tadi meninggal. Allah takdirkan penggali kubur ini jadi seorang syekh yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini penggali kubur karena saking ikhlasnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu agama, Allah takdirkan menjadi seorang syekh luar biasa. Namanya Abdurrahman Al-Hafar. Apa Al-Hafar? Penggali. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya adalah untuk ilmu apapun, seberat apapun, harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencari
ilmu. Artinya apa anak-anak sekalian? Apa kelas 8 nggak berubah gak jadi kudanya. Artinya apa? Kamu dalam mencari ilmu seberat apapun, ya, kamu tuntut ilmu ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah. Yakinlah suatu saat ilmu yang kalian cari itu Allah akan tentukan ilmumu manfaat di dunia wal akhirah. Kamu nyari ilmu sekarang nih, ya kan? Dengerin korek cerita sekarang mungkin nggak manfaat. Mungkin nanti di satu saat kamu sudah dewasa, punya istri, ingat dah, dulu korek cerita ini ya, bener nih. Kamu manfaat ilmunya bisa mengajarkan pada orang lain, ya. Carilah ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.